Nah, di sini menangnya kita insya Allah kalau kita tidak fanatik terhadap Saudi. Seolah yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pasti benar. Orang yang terlalu fanatik ya tentu akan kena dengan ucapan si kiai. Memang seperti itu kan. Emang Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan doa panjang-panjang dalam kunut witir, kemudian lebih dari 11 rakaat dan seterusnya kaligrafi di mana-mana. Kita jawab bahwa salaf adalah Rasul dan para sahabat. Saudi itu alhamdulillah mayoritasnya mengikuti Rasul dan para sahabat, tapi tidak 100%. Tidak 100%. Ada beberapa hal yang tidak mencontoh Rasul dan para sahabat. Ya salah lah, jangan kita ikuti kan begitu. Ya salah lah, jangan kita ikuti kan begitu. Adzan Jumat 2 kali misalnya, kaligrafi di mana-mana misalnya, salat qiyamul lail lebih dari 11 rakaat misalnya, berjamaah qiyamul lail 2 kali dalam satu masjid dengan jamaah yang sama, habis isya sekali, menjelang sahur sekali. Apa ada contoh dari Rasul dan para sahabat? Kan nggak ada. Apa ada contoh dari Rasul dan para sahabat? Kan nggak ada. Nah, kita kaum salaf yang sebenarnya mengatakan itu salah, itu keliru. Dan gak masalah, karena salafi itu bukan Saudi. Salafi adalah Rasul dan para sahabat. Mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber A'afandi Channel, seluruh penonton semuanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, memberikan maghfirah, kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Saat ini saya akan menanggapi salah satu ceramah dari ustadz dari kalangan minhum yang mengatasnamakan dirinya kelompok salafi, yaitu Ustadz Muhtarom. Dalam salah satu ceramahnya, sebagaimana kita dengarkan di awal itu cuplikannya, Ustadz Muhtarom ini merasa bahwa salafi Indonesia itu lebih salafi dari salaf yang ada di Arab Saudi. Karena salaf mereka, kata mereka, itu adalah Rasul dan sahabat, bukan Arab Saudi. Ya betul kalau seperti itu. Cuman begini, yang pertama, orang-orang Wahabi, terutama jamaahnya yang ada di Indonesia ini ya, kiblat mereka selama ini kan Arab Saudi. Mereka membanggakan ustadz-ustadz mereka yang jebolan LCMA doktor Arab Saudi. Mereka membangga-banggakan ustadz-ustadz mereka, bahwa mereka, para ustadz-ustadz mereka yang bergelar LCMA doktor itu katanya langsung menimba ilmu di negeri munculnya Islam, di negeri lahirnya Islam. Itu selama ini mereka. Jadi mereka lebih percaya, katanya, kami lebih percaya ustadz-ustadz yang belajar langsung di negeri di mana negeri itu lahirnya agama Islam. Tapi kalau ternyata pemahaman Saudi dan pemahaman ustadz-ustadz mereka yang ada di Indonesia berbeda, apa? Jika pemahaman ustadz-ustadz mereka berbeda dengan pemahaman syekh-syekh yang ada di Arab Saudi, apa kata mereka? Salafi adalah Rasul dan sahabat. Salafi bukan Saudi. Dulu ente bilang bahwa ustadz-ustadz Anda itu belajar di negeri lahirnya Islam. Kalau seperti ini, kalau ternyata di Arab Saudi antara ustadz Salafi yang ada di Indonesia dengan syekh-syekh yang ada di Arab Saudi berbeda, ternyata lain lagi Anda ini. Yang dipermasalahkan oleh Ustadz Muhtarom yang katanya berbeda dengan di Arab Saudi dan di Indonesia, diantaranya adalah kaligrafi di mana-mana. Ya, sebagaimana kita ketahui, di dinding-dinding masjid, baik di Masjid Nabawi di Mekah, terutama di dinding Ka'bah, itu kaligrafi bertebaran. Baik ayat-ayat Al-Quran, Allahu Muhammad, nama-nama para sahabat, hadis-hadis Rasul itu bertebaran. Terutama di Raudah itu banyak hadis Rasul, kemudian ayat-ayat Al-Quran.
Ini adalah perkara bid'ah. Sebagaimana Syekh Yazid Jawas itu berkata bahwa Al-Quran itu dibaca bukan dipajang. Untuk apa? Gak ada manfaatnya. Dan gak ada contoh dari salafus saleh. Al-Quran untuk dibaca bukan dipajang. La ilaha illallah untuk dipahami, diamalkan bukan dipajang. Nah, padahal teman-teman, baik, mari kita kupas dulu sebentar bagaimana sih ternyata pendapat ulama-ulama Saudi tentang kaligrafi ini, terutama Syekh bin Baz. Saya kutip di sini pendapatnya Ibnu Baz. Ini pendapat Ibnu Baz. Baik, ini teman-teman, kita akan membahas dari fatwanya Al-Imam Ibnu Baz tentang masalah kaligrafi yang digantung di dinding-dinding baik masjid, Ka'bah dan lain-lain sebagainya. Jawaban Al-Imam Ibnu Baz, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manihtada bihudah, amma ba'du. Ini salawatnya juga ya. Salawat Ibnu Baz ini adalah salawat bid'ah karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti ini. Jadi yang anti bid'ah inilah salawat yang dibaca oleh Al-Imam Ibnu Baz, salawat karangan sendiri. Poinnya kembali ke permasalahan kaligrafi yang digantung, yang ditempelkan di dinding masjid, di dinding Ka'bah, di dinding rumah misalnya. Fa kitabatul ayati wa ta'liquha fil judrani lidzikra wal faidati. Penulisan ayat, tulisan ayat artinya lah kaligrafi, kemudian digantung, ditempel di dinding, di tembok. Tujuannya lidzikra, agar kita untuk mengingat, wal faidah, untuk ada faidahnya. Awil ahaditsis sahihati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau menempelkan hadis-hadis yang sahih. Bagaimana hukumnya? La haraja fihi fi asahi qaulail ulama, maka tidak apa-apa, tidak berdosa menurut paling sahnya dua pendapat ulama. Asalkan idza kanatil judron fi mahallin salimin kal makatib wal majalis. Kal makatib wal majalis, sebagaimana maktab dan majalis, majlis-majlis itu. Amma fi mahallatin ukhra, adapun kalau di tempat lain kal hamamat, sebagaimana WC, sebagaimana kamar mandi, fahadza la yajuz, ini baru ndak boleh. Kadzalika kitabatuha, sebagaimana itu juga penulisan ayat atau hadis itu di dinding lidzikra wal faidati, untuk mengingatkan kita, untuk faidah, fi mahallin nadhifin, di tempat yang bersih, kal majlis wal maktab wa nahwi dzalika la haraja fi dzalika ala sahih. Intinya kata Ibnu Baz ini, yang penting ditempatkan di tempat yang selayaknya, yang di tempat yang bersih, tidak kotor. Itu menurut Imam Ibnu Baz. Nah, demikian teman-teman, berarti Ustadz Muhtarom dan Ustadz Yazid Jawas dan ulama-ulama Ustadz-ustadz mereka yang ada di Indonesia ini yang membid'ahkan kaligrafi ternyata bertentangan dengan ulama yang langsung ada di negeri lahirnya Islam itu sendiri. Nah, sekarang ke masalah tarawih. Sholat tarawih katanya lebih dari 11 rakaat, ini adalah bid'ah. Orang-orang Wahabi selama ini di Indonesia mengatakan tarawih ini tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Ini bid'ah. Ternyata di Arab Saudi, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, tarawihnya berapa? Tidak sama kan dengan yang di Indonesia. Nah, apa kata mereka? Salafi bukan Arab Saudi, Salafi adalah Rasul dan para sahabat. Lah, itu sahabat Umar, bro. Sahabat Umar yang menetapkan. Ya Allah, ini cara berpikirnya. Baik, mari kita kupas bagaimana penjelasan Imam Ibnu Baz lagi tentang salat tarawih yang lebih dari 11 rakaat. Sementara orang-orang Wahabi, termasuk salah satunya Ustadz Muhtarom yang saya komentari ini, menganggap salat tarawih lebih 11 rakaat ini adalah bid'ah dan tidak perlu diikuti.
Baik, ini penjelasannya. Ini adalah jawaban Ibnu Bas, fatwa Ibnu Bas ketika menjelaskan tentang sholat tarawih. Sholatut tarawih laisa fiha haddun mahdudun. Sholat tarawih tidak ada batasan tertentu. Man sholla isrina fala ba'sa, mau sholat 20 rakaat terserah, tidak apa-apa. Wa man sholla salasina fala ba'sa, mau sholat 30 rakaat tidak apa-apa. Wa man sholla arba'ina fala ba'sa, bahkan mau sholat 40 sekalipun fala ba'sa, tidak apa-apa asalkan kuat Anda. Wa man sholla ihda asyarata fala ba'sa, mau sholat 11 rakaat juga tidak apa-apa. Wa man sholla thalatha asyarata fala ba'sa, mau sholat 13 rakaat juga tidak apa-apa. Wa man sholla aktsara au aqalla fala ba'sa, mau sedikit mau lebih dari 11 rakaat terserah, tidak apa-apa, karena memang tidak ada batasan yang ditentukan. Karena urusan tarawih ini adalah amruha wasi'un, urusan ini urusan yang luas. Intinya Pak Wahabi, Ustadz Wahabi, jangan suka menyalahkan orang yang berbeda dengan Anda. Ada orang aswaja sholat lebih 11 rakaat, Anda langsung gencar mengatakan bid'ah. Nih, Syekh Anda di Arab Saudi, Ibnu Bas, mengatakan ini tidak apa-apa. Ini urusan amruha wasi, urusan ini urusan yang luas. Jangan sempit pemikiran Anda orang-orang Wahabiyah. Jadi mau sholat tarawih 11 rakaat, 13 rakaat, 20, 30, asalkan kuat Anda, itu menurut Ibnu Bas la ba'sa, tidak masalah. Yang mempermasalahkan masalah ini adalah antum orang-orang Wahabi yang ada di Indonesia ini. Kalianlah ini yang selalu mempermasalahkan ijtihadiyah. Kalianlah yang selalu mempermasalahkan masalah khilafiyah. Yang berbeda dengan Anda dikatakan bid'ah. Oke, Ibnu Bas berarti bid'ah, Syekh Sudais berarti pelaku bid'ah, dan Imam Masjid Nabawi berarti bid'ah, dan mereka yang sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram adalah pelaku bid'ah. Baik, demikian sekedar tanggapan saya untuk Ustadz Muhtarom. Untuk teman-teman aswaja, jelas ya bahwa Salafi Indonesia lebih salafi daripada Salafi Arab Saudi katanya. Demikian sekedar tanggapan dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Wa akhirun minis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.